Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk kembali bergabung bersama melanjutkan kajian-kajian kita. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-29. Pelajaran ke-29 dengan judul Atharul Quran fil Arab. Itulah dia judul pelajaran kita pada pelajaran yang ke-29 ini. Apa tadi judulnya? Asarul Quran. Asarul Quran. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum dipahami maknanya? Asarul. Asarul. Asar. Asar itu jamak. Itu dari bentuk kata. Nah, ini kalau istilah ini sebenarnya kalau dalam kajian keislaman itu dia satu kelompok besar dengan istilah hadis. Ada istilah hadis, gitu ya. Ada istilah sunnah, ada istilah khobar, kemudian ada istilah athar. Ada istilah athar. Kalau hadis apa yang diingat? Hadis? Hadis apa? Perkataan dan perbuatan. Ya, perbuatan siapa? Rasulullah. Kalau khobar? Perkataan dan kabar. Khobar kabar. Nah, athar itu dalam kajian hadis itu di bawah tingkatan itu. Di bawah tingkatan itu. Dia kayak hadis sih, kayak khobar ya, tapi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu tuh. Atau dia biasanya kalau hadis itu tingkatannya ke Nabi, kemudian khobar itu ke sahabat. Nah, kalau athar ini di bawah sahabat, namanya apa? Umat. Tabiin. Iya, baik gitu ya, tabiin namanya. Kalau berita kabar yang dikaitkan dengan tabiin itu athar. Nah, kalau sesudah-sudahnya itu ya cerita aja. Itu tuh yang umum ya, yang umum muncul ya. Tapi kalau di sini athar dalam arti yang berbeda. Athar dalam arti berbeda. Ini ada kata Al-Quran, ini ada kata Al-Arab ya. Ada Al-Quran dan ada Al-Arab. Mana lebih dahulu ada? Al-Quran. Antara Al-Quran dengan Al-Arab mana lebih dahulu ada? Al-Quran. Al-Arab. Mana lebih dahulu ada? Al-Quran apa Al-Arab? Al-Arab. Ibu-ibu, berarti kan kalau Al-Arab duluan ada gitu ya. Al-Arab itu bangsa Arab duluan Arab ya, bangsa Arab duluan ada. Berarti ada masa ketika Al-Quran belum ada. Gitu ya? Iya. Iya. Sebelum adanya Al-Quran dulu yang ibu ketahui tentang Arab bagaimana? Jahiliyah. Zaman jahiliyah. Oke, baik. Terus Al-Quran gitu. Setelah ada Al-Quran, Arab ya ibu ketahui gimana? Jadi apa dia? Jadi Islam. Ya, artinya bahwa kalau mengatakan jahiliyah itu baik apa tidak gitu. Jadi baik. Baik. Kalau setelah datang Al-Quran? Baik. Baik. Sama kayak begini nih ceritanya. Ada orang ya. Ini boleh cerita nih ya, boleh gitu. Ada orang dulu belum punya teman akrab. Ya, kira-kira begitulah. Dulu belum punya teman akrab. Setelah itu dia punya teman akrab. Antara sebelum dia punya teman akrab dan sesudah dia punya teman akrab ada perubahan. Ada perubahan. Kita akan mengatakan apa itu?
teman akrab titik-titik terhadap gitu. Ya. Teman akrab titik-titik terhadap orang itu. Pengaruh. Membawa pengaruh. Pengaruh. Berarti kalau begini bagaimana? Al-Quran titik-titik terhadap bangsa Arab. Pengaruh Al-Quran Mempengaruhi. dalam Gimana jadinya? pengaruh Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, ini bangsa Arab. tadi kita ngomongin bahasa Arab tadi. Bahasa Arab. Bangsa. Oh, bangsa gitu. Tadi saya dengarnya Bu Rosidah bilang bahasa ya. Iya. Ini mungkin karena sinyal ya, sinyalnya yang beda. Apa? Emang iya salah. Memang betul ya, memang betul ya. Baik, kira-kira itulah judulnya kita sekarang. Nih, judul kita 29 ini akan bicara tentang bagaimana bangsa Arab dulu sebelum Al-Quran hadir, ya tentu dengan Rasul yang membawanya. Dulu sebelum Al-Quran hadir, sebelum Al-Quran hadir, dan setelah Al-Quran hadir. Tentu ada Rasul sebagai pembawanya. Itu kata athar ya. Kata athar. Jadi kita mau maknai apa kalau begitu kata athar di sini? Pengaruh kan, Pak Guru? Pengaruh, apalagi? Ayo, apalagi? Ini biar kebiasaan hafal matinya berkurang itu loh, cita-cita saya sehingga ngajakin ibu-ibu itu mikir gitu. Apalagi itu, coba. Supaya jangan otaknya seolah-olah kalau udah tahu begitu sampai mati itu aja, itu nggak ada pilihan yang lain gitu. Itu yang ingin saya coba. Akibat kali ya. Apa? Ya, baik. Terus apalagi? Akibat, dampak. Oke, saya kasih aja ungkapan kita. Nggak ngaruh lagi gitu. Apa maksud ungkapan lain yang semana itu? Nggak ngaruh lagi gitu. Ngaruh lagi. Ada ungkapan orang bilang nggak ngaruh lagi gitu. Nggak ngaruh lagi. Apa itu ungkapan lain yang semana dengan itu? Biasa aja kali. Bukan. Bahasa lainnya adalah nggak ngefek kali. Enggak. Efek Al-Quran di bangsa Arab. Itu. Mengenang. Gitu ya, mananya nggak ngefek gitu. Tadi apa tadi? Ada pengaruh, ada dampak gitu. Apalagi? Akibat. Enggak ada, akibat beda. Masa akibat Al-Qur'an? Efek. Ya itu tadi efek tadi. Ada efek, ada dampak, ada pengaruh. Cuman kalau kata dampak itu konotasinya negatif. Walaupun bisa juga ya, walaupun bisa juga positif ya, berdampak positif bisa ya. Gitu. Itu dia yang akan kita diskusikan dari segi tema kajian kita pada sore hari ini. Baik, mari kita lihat wacananya. Silakan, mari kita baca bersama-sama. Kanal Arabu dhalin. Ibu-ibu masih bersama dengan saya? Iya. Yo, suaranya mana? Sudah siap digoyang? Kanal Arabu dhalin. Ya'buduna alihatan la tanfa'u wa la tadur. Fahadahumullahu bil Qur'an wa 'allamahumut tauhid wa ja'alahum khayra ummatin fi qurunin madiyah. Qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kanal Arabu ummiyin
fada'ahumul Qur'anu ila an yaqra'u wa yata'allamu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir. Faqra'u wa ta'allamul Qur'an wa ta'alimahu. Thumma ta'allamu ulumal yunani wal hindi wal furs. Lidha nahadat al-ulumul islamiyah ka'ulumil qiraati wat tafsiri wal fiqhi wa usulil fiqhi wal ulumul lughawiyah kan nahwi was sarfi wal balagha wal ulumul ammatu qarriyadiyat wal kimiyah. Kana al-arabu qabaila mutafarriqah wa kathurat bainahumul furub. Faja'a al-Qur'anu wa 'allamahum al-ukhuwata wat ta'awun. Fa asbahu ummatan wahidatan qawiyatan. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kana fil arabi ka ghairihim minal umami uyubun muntashiratun min riban wa khamrin wa fahishatin wa ghairiha. Faja'al Qur'an bi adabihi samiyah fatahharahum min uyubihim fa asbahu ummatan lahum akhlaqun karimatun wa adabun samiyatun. Iya, selesai sudah bacaannya. Ini ya, udah kebayang tadi? Kita sedang bicara apa, Ibu-ibu? Efek Al-Quran. Al-Quran di bangsa Arab. Iya. Bagaimana bangsa Arab dahulu sebelum ya Al-Quran turun dan setelah Al-Quran turun. Apa yang tertangkap ini? Kondisinya dulu bangsa Arab bagaimana kondisinya? Di ini nih slide yang pertama ini apa? Bagaimana kondisi bangsa Arab zaman dahulu? Golim. Bagaimana dulu bangsa Arab? Jahiliyah. Mana yang bermana jahiliyah di sini? Yang mana bermana jahiliyah di sini? Saya bertanya pakai bahasa Indonesia ya, ibu-ibu yang solihah, yang cantik, jelita, tapi nggak mau pakai nama jelita, gara-gara ada saya katanya. Gara-gara ada Pak Guru nggak jadi jelita. Pakai bahasa Indonesia ya, ibu-ibu. Kalau saya bertanya pakai bahasa Indonesia. Bagaimana dulu bangsa Arab sebelum Al-Quran turun berdasarkan wacana kita yang pertama ini? Sesat gitu. Kesesatannya gimana? Menyembah berhala. Terus setelah itu bagaimana? Setelah Al-Quran turun? Mengajarkan tauhid. Jadi bertauhid. Setelah Al-Quran turun mengajarkan tauhid. Orang Arab mengajarkan tauhid. Bukan. Nah, iya, jadi pertanyaan gitu. Setelah Al-Quran turun, bangsa Arab jadinya bagaimana? Mengetahui tauhid. Mengetahui tauhid. Mengenal tauhid. Mana yang bermakna mengenal tauhid? Wa 'allamahum tauhid. Apa di situ ada yang bermakna mengenal? Mengetahui.
mengetahui. Ada yang bermakna mengetahui di situ? Mengajarkan salah Pak Guru. Enggak, pertanyaannya mengajarkan. bukan begitu. Pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya, setelah Al-Quran turun, orang Arab, bangsa Arab jadi bagaimana gitu? Jadi lebih baik. Jadi lebih Baik. maju, bisa belajar, Yang bermakna bisa lebih maju membaca. yang mana? Wa ja'alahum khayra. Yang berarti lebih maju yang mana? Lebih maju. Yang masuknya bisa belajar membaca. Belajar membaca. Yang di bawah ya, di slide-nya Maju nggak ada. karena menyuruh berbuat ma'ruf. Hah? Disuruh menjauhi yang mungkar. Wih, keren banget jawabannya. Tapi bukan ke situ arah pertanyaannya. Kan kita tadi idenya begini, Bu Bon. Jadi cerita awalnya. Kita mau bicara apa tentang Tentang apa nih berkaitan dengan judul ini? Tadi sampai pada pemahaman bahwa kita akan belajar idenya tentang bangsa Arab dulu sebelum Al-Quran turun, dahulu kala sebelum Al-Quran turun dan setelah Al-Quran turun. Tadi ide pertamanya, bangsa Arab dulu bagaimana? Dulu sesat. Bangsa Arab dulu sesat. Kenapa sesat? Nyembah berhala. Oh gitu. Terus sekarang bagaimana bangsa Arab setelah Al-Quran turun? Menjadi baik. Menjadi baik. Oke, bagus idenya. Gitu. Yang baik. Menjadi baik gitu. Oke, bagus, itu udah dapat tuh ide pertamanya. Nah, kalau yang kedua nih, slide yang kedua apa nih idenya kira-kira? Bangsa Arab dulu bagaimana? Bangsa Arab dulu buta huruf. Buta huruf. Terus setelah Al-Quran datang, Mereka dapat petunjuk untuk belajar membaca. mereka dapat petunjuk setelah Al-Quran datang. Dulu gimana? Dulu kedinginan. Nah, sekarang bagaimana? Dapat handuk. Itu kan nggak langsung itu idenya. Langsung dong. Dulu kedinginan, Dapat sekarang selimut. Masa handuk? iya, handuk kan mandi kan? Kalau mandi pakai apa? Air. Terus Kedinginan. terus kalau udah mandi kedinginan dikasih apa? Kasih Baju. minyak telur. Baik kali. Jadi bayi. Kalau udah diandukin kan jadinya hangat gitu. Dulu kedinginan, setelah itu jadi hangat. Dulu buta huruf, setelah itu jadi Bisa membaca. jadi bisa Pinter. baca. Gitu. Jadi ingat lagu Ibu Guru ya. Itu kau bak pelita. Idenya begitu. Dulu bangsa Arab adalah bangsa yang buta huruf. Setelah Al-Quran datang, mereka menjadi bangsa yang bisa membaca. Gitu. Manfaat paling besar membaca apa, Ibu-ibu? Jadi tambah ilmu. Jadi tambah ilmu. Pengetahuan. Orang yang banyak pengetahuannya disebut dengan apa? Orang yang banyak pengetahuan. Alim. Ilmu. Dia lupa sama jelita. Apa jelita? Bilang 50. Jenius, jadi pintar. Gitu, ya. Setelah Al-Quran datang, bangsa Arab menjadi pintar. Gitu, ya. Ya, dalam kelanjutannya ketika kita bicara tentang bahasa Arab, dalam konteks ini sih kita sebenarnya bicara tentang umat Islam ya, dalam konteks ini kaitannya dengan konteks Islam. Karena sangat erat kaitannya antara bangsa Arab dengan agama Islam. Walaupun tidak semua yang dari Arab itu adalah Islam. Oke, baik. Itu ya. Jadi perubahan dampak efek yang terjadi setelah Al-Quran turun. Ya, apa perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat Arab. Dulunya pintar, dulunya buta huruf, lalu menjadi bangsa yang pintar. Cirinya orang pintar tadi apa? Neos. Menurut teks kita Baca. berikutnya,
Menurut teks kita berikutnya apa? Cirinya orang pintar? Belajar membaca. Bisa baca, Di bisa sini nih, tahu lihat Quran. menurut teks ini nih kira-kira ada nggak? Berdasarkan teks yang ada di depan kita. Mereka belajar ilmu seperti ya ilmu balago, kiroan, ya. Oke. Bangkitlah ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu kiroat, ilmu baligo. Oke. Sorop, balago. Oke, baik. Saya ulangi pertanyaan pemandunya. Apa ciri orang yang pintar menurut teks kita ini? Belajar. Mempelajari ilmu. Iya, orang kan udah pintar nih. Indikasi tandanya buah dari kepintaran itu apa? Amal soleh. Ada di situ di sini? Nggak ada, nggak tahu. Itu mau Bobo hitam pakai itu teorinya pengajian itu. teorinya pengajian. Yang dari teks inilah yang tadi terak ini. Orang kalau udah pintar, bangsa yang pintar bisa memahami ilmu-ilmunya kan yang dipelajari. Bisa maju peradabannya. Udah pintar gitu, orang pintar gitu. Kalau udah pintar, bangsanya jadi maju. Berdasarkan ini ya, kalau udah pintar, setelah bangsa kemudian pintar, mereka melahirkan ilmu baru. Maksudnya begitu, Pak Guru. Ya, kalau udah pintar, ya, kalau membaca, ya, membaca itu adalah bagian dari usaha kita untuk menjadi pintar. Gitu. Bagian dari usaha kita untuk menjadi pintar. Setelah kita pintar, dipraktekkan ilmunya, kepintarannya dalam bentuk apa ketika dipraktekkan? Itu bahasanya tadi amal, tapi bukan diamalkan dalam pengertian yang tadi. Bentuk pengamalannya adalah mengembangkan ilmu-ilmu. Ada berapa jenis ilmu yang di sini yang kemudian berkembang sebagai buah dari hasil belajar ya bangsa Arab dalam kaitan ini umat Islam setelah belajar pintar apa saja ragam ilmu yang bisa dilahirkan. Ilmu kiroat, ilmu baligo, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu nahu sorof, dan ilmu riwayat matematika ya. Matematika ilmiah. Itu mah pakai baca terjemahan, itu nggak dipikirkan kali itu. Itu mah baca terjemahan kali. Kan ada bacaannya. Iya, tapi jangan diterjemahkan. Idenya diambil. Ada berapa ragam Islam, ada berapa ragam ilmu yang bisa, yang berkembang, ya, yang berkembang. Udah, 1, 2, 3. Ada yang menyebut 3, 13. Baik. Banyak yang banget. lain? Yang lain? 6, bagus. Yang lain? Ada berapa ragam ilmu? Atau bahasa lain, ada berapa klasifikasi ilmu yang berkembang berkat kepintaran yang didapatkan oleh bangsa Arab? Bangsa Arab setelah mereka berubah karena turunnya Al-Quran yang dulunya mereka itu buta huruf, lalu Al-Quran memerintahkan mereka untuk membaca dan akhirnya pintar, bukan hanya sekedar pintar untuk diri sendiri, mereka juga mengembangkan ilmu-ilmu baru. Ada berapa klasifikasinya? Kalau klasifikasi umum ilmu pengetahuan itu ada berapa, Ibu-ibu? Klasifikasi umum ilmu. Dulu waktu di SMA kan ada jurusan-jurusan ya? Ada berapa jurusan dulu?
Sosial, alam, bahasa, budaya. 4. Ada 4 ya. Apa itu? Ada ilmu. Islam. Ada ilmu apa? IPA, IPS. Ada ilmu apa dulu? IPA, IPS. Iya. Empat jurusan IPA, IPS. IPA, IPS, terus Bahasa. bahasa. Udah 3. Udah? Sama budaya. Mau budaya 4 gitu ya? Cuma 3 doang. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Beda zamannya. Kalau yang Iya, saya beda tahu zaman, dulu, benar. kalau yang saya tahu, ada ilmu pasti, sains, Iya. ada ilmu sosial, dan ada ilmu humaniora. Gitu. Ada ilmu humaniora gitu ya. Sains itu termasuk dalamnya IPA gitu ya. Ya. Itu matematika gitu. Kalau humaniora ya, kalau ada ilmu sosial ada antropologi gitu ya. Ya, baik. Kalau di sini berdasarkan bacaan ini klasifikasinya ada berapa ilmu? 6 tadi ya, yang ada 6 ya. Ada 6. Ada 6. Ada yang 4? Ada lebih dari 6? Yang atau kurang dari 6? 4 nemunya. Nemunya 4. Baik. Kalau kita baca lebih teliti lagi, ini ada 3. Yang pertama itu diistilahkan dengan ini Kreatif. Islamnya. ya. Yang kedua adalah ini. Oh, Yang ketiga adalah amanah. itu 3. Tuh. Sedangkan yang selanjutnya dari sini ke sini itu adalah contoh-contoh dari yang pertama. Oh iya. Jadi 3 ya. Yang ini itu adalah contoh dari ilmu yang masuk klasifikasi kedua. Ya. Ini adalah contoh dari klasifikasi yang ketiga. Kalau tadi Bu Mila baca terjemahannya aja beliau, nggak dipikirkan dulu, tapi keren. Terjemahan ngeliat di teks, tapi nggak tahu. Iya, di teks itu diterjemahkan. Oh iya. Jadi coret-coret nggak kelihatan. Baik, kita lanjutkan. Tadi. Ya, aku dihapus. Yang pertama tadi apa dulu? Apa tadi? Yang pertama, dulu bangsa Arab Ulumul sesat. Ya, dulu ya. Dulu bangsa Arab sesat. Lalu berubah menjadi bangsa yang terbaik. Dulu bangsa Arab buta huruf. Karena Al-Quran berubah menjadi bangsa yang Bisa baca. yang pintar gitu ya. Bangsa Arab yang pintar, bukan hanya memahami beragam ilmu ya, tapi pada saat yang sama juga melahirkan bermacam-macam ilmu. Yang tadi ada 3. Baik. Kalau di sini apa ceritanya di sini? Bangsa Arab dulu bagaimana menurut slide kita yang keempat ini atau yang kelima? Yang keempat yang mana? Yang ini? Yang Kana Arabia. Kanan Arabia. Wadail. Kana ya. Arabia Qabil. Hurubu apa hurubu? Perang. Harbi. Hurubu. Bagaimana bangsa Arab dulu? Dulu sukunya tak pecah-pecah. Banyak Setelah terjadi perang. Al-Quran turun, Ajarkan mereka persaudaraan. setelah tolong-menolong. Al-Quran turun, dulu mereka berpecah belah. Setelah Al-Quran turun, mereka
Nyatu. Mereka bersatu, ya. Jadi kuat, Ya. wahid. Dulu mereka berbineka, setelah Al-Quran menjadi ika. Oke, bagus. Udah dapat berapa tuh perbandingan antara bangsa Arab sebelum dan setelah Al-Quran turun? Udah dapat berapa? 5. 5. Yang pertama apa, Bu Harna? Dulu. Udah. Bu Harna? Dulu Dulu apa? Islamnya. Dulu Dulu apa? sesat. Dulu sesat. Tar dulu, Bu Bon. Oh, iya, lupa. Ini Bu Harna punya 5. Pertama, dulu bangsa Arab. Cicit. Yang pertama, dulu bangsa Arab sesat. Setelah Al-Quran turun menjadi Tauhid. menjadi apa? Jadi tauhid. Bu Bonita, tunggu gilirannya. Bu Bonita, kasih Bu Harna dulu. Yang pertama apa, Bu Harna? Yang pertama Dulu sesat. ya. Lalu setelah Al-Quran turun, mereka menjadi Menjadi baik. iya, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu mereka tidak bisa membaca. ya, setelah Al-Quran turun, mereka menjadi pintar, bisa membaca. pintar. Ya, bagus. Bu Harna juga pintar karena sudah bertemu dengan Al-Quran. Apalagi bahasa Arabnya juga bahasa Arab Al-Quran. Yang ketiga, Bu Harna, dulu bangsa Arab Bu Harna, dulu bangsa Arab yang ketiga. Ini suara mobil yang jemput Bu Rosidah ini, ya, kedengeran? Enggak, Pak. Oh, enggak, kirain itu ada suara mobil. Dulu yang ketiga apa, Bu Harna? Dulu bangsa Arab. Tahu Pak Guru, nggak tahu bahasa Indonesianya nih. Nggak tahu bahasa Indonesianya. Oke, baik. Yang lain, ada yang sama dengan Bu Harna? Ada 5 perubahan yang terjadi? Bu Bonita, silakan sekarang. Bu Bonita, ada berapa tadi yang perubahan yang Ibu bisa pahami terjadi dalam bangsa Arab, yang terjadi pada bangsa Arab setelah Al-Quran turun? Ada berapa? Kalau Bu Bonita tadi dapatnya 5. Tadi Bu Harna tadi dapat 5. Kalau Bu Bonita dapat berapa? Nggak tahu, belum dihitung. Mau dihitung dulu nggak? 1, 2. Oke, kita lanjutkan lagi kalau begitu ya. 4. Ada 4 ya. Iya. Ya, apa yang 4 itu? Yang pertama? Yang pertama dulu sesat, jadi baik. Terus jadi yang kedua? Dulunya buta huruf. Menjadi? Menjadi pintar. Ya, yang ketiga? Yang ketiga, dulunya belum tahu banyak ilmu. Sama aja dengan tadi ceritanya tadi. Terus buta jadi huruf nambah dong. ilmu baru. Itu nama buta huruf itu yang nggak tahu ilmu itu. Maksudnya iya tadinya nggak ada ilmu. Iya, udah itu tuh yang kedua itu. Oh. Yang kedua. Terus yang ketiga. Dulunya berpecah belah, menjadi bersatu. Iya, baik. Yang keempat. Tadinya bermusuhan masing-masing. Oh, sama itu maksudnya ya. Sama dengan berpecah belah itu. Jadi tolong menolong. Itu jadi saling sama dengan maksud yang ketiga tadi.
Maksud yang ketiga itu. Jadi intinya tiga. Itu tiga itu bisa dicabang-cabangin lagi, bisa diurek-urekan lagi. Misalnya apa? Dulu suka tawuran. Nah, sekarang udah saling rangkulan, kan bisa gitu. Tapi tetap intinya dulu bangsa Arab berpecah belah. Setelah Al-Quran datang, mereka menjadi bersatu. Kondisi sekarang bagaimana? Kembali lagi berpecah belah lagi. Oke, baik. Yang lain ada yang lebih dari 3? Tadi sih Bu Harna dapat 5 tadi, tapi baru sampai 3 yang bisa di Indonesiakan. Yang lain ada? Sama. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Apa perubahan yang terjadi setelah Al-Quran datang atau turun dalam bahasa lain, setelah Al-Quran turun kepada bangsa Arab yang untuk semua sebenarnya. Nih, menurut bacaan yang ada di depan kita ini, dulu bangsa Arab bagaimana? Bahasa Arab itu ada. Dulunya gimana? Dulu Homer itu ya, minuman keras. Ini mah lagunya Bang Aji ini. Kalau yang ini mah lagunya Bang Aji. Mira Santika. Mira Santika. Minuman keras. Nah, bisa saya bacanya ada Homer, ada riba. Ini mah lagunya Bang Aji ini. Dulu bangsa Arab bagaimana? Arab tuh lemah. Dulu ini riba, minuman keras. Setelah Quran datang. Itu riba, minuman keras. Itu tuh kata itunya apa? Kata kuncinya apa? Kelemahan ya, kelemahan sebelum Bukan Quran dosa datang. besar. Apa? Maksiat bukan, Pak. Bukan. Maksiat. Oh, boleh itu bisa itu. Maksiat ya, riba termasuk, ya Homer ya termasuk. Ya dulu bangsa Arab. Terus setelah Al-Quran datang? Iya ada. Quran datang beradab luhur. Itu Berarti dulunya tidak beradab, tidak berakhlak ya. Dulunya tidak beradab, setelah Al-Quran datang menjadi bangsa yang beradab. Oke, bagus. Itu udah itu ada 4 dapatnya. Bu Harna yang belum kami sebut apa Bu Harna? Udah yang tadi 5. Dulu sesat, berubah menjadi bangsa yang hebat. Enak begitu. Dulu sesat, berubah menjadi bangsa hebat. Dulu tak tahu, sekarang kemudian menjadi bangsa yang berilmu. Kedua. Yang ketiga, dulu berseteru. Setelah Al-Quran datang menjadi bersatu. Kemudian yang keempat, dulu adab hina. Setelah Al-Quran jadi adab mulia. Yang kelima apa Bu Harna? Yang belum bisa kami bersama-sama ungkap. Perubahan, dampak, efek yang terjadi setelah Al-Quran turun kepada bangsa Arab. Yang kelima apa? Yang tidak termasuk salah satu dari 4 tadi. Berpecah belah jadi bersatu. Udah tadi. Yang di luar tadi. Dulu sesat jadi hebat. Dulu apa tadi bahasa saya? Dulu tak tahu, nggak punya ilmu, jadi berilmu. Dulu berpecah, jadi bersatu. Dulu perilaku hina, jadi perilaku mulia. Iya. Apa di luar itu apa Bu Harna? Yang 5 tadi. Dulu tidak bersyukur kali. Apa ya? Nggak tahu Pak Guru. Beliau yang bilang 5. Oke, baik. Baik, Ibu-ibu, itulah dia yang akan kita dalami ya. Itulah yang akan kita dalami dalam bacaan kita dengan judul Atharul Qur'ani fil Arabi.
Ini sebenarnya bukan hanya fil Arabi sebenarnya. Ini gambaran dari kondisi perubahan pada diri masyarakat, diri bangsa, kalau tidak merujuk, kalau tidak mengkaji, kalau tidak menerapkan Al-Qur'an. Itu artinya kalau kita sekarang berada pada posisi, misalkan ya, kita pada posisi kita sekarang ini tidak banyak yang pintar, dalam arti terbelakang. Oh, berarti Al-Quran belum hadir dalam kehidupan kita. Apa pribadi, apa keluarga, apa masyarakat, atau bernegara. Kalau sekarang kondisi kita masih terpecah-pecah, hanya gara-gara soal hadiah untuk ustazah, oh berarti kita belum menghadirkan Al-Quran di hati dan dalam perilaku kita. Gitu. Itu gampang aja untuk menjawab. Walaupun banyak teorinya, tapi bagi kita jawaban sederhananya adalah karena Al-Quran belum hadir di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, atau bangsa dan negara kita. Baik, sekarang mari kita amati lebih lanjut lagi ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini memang benar-benar dalta pendalaman dan latihan kita. Ide besarnya sudah bisa ditangkap. Tinggi besarnya sudah bisa ditangkap. Ya, ini belajar bersama jelita, jemaah, latihan, dan pendalaman kita memang sangat membahagiakan. Silakan. Baris pertama, apa ada yang belum terpahami? Alihatan Pak Guru. Iya, bagus. Baris kedua. Baris pertama tanfa'u Pak Guru. Iya, bagus. Yang kedua, apa ada katanya? Ketiga. Baris kedua aman? Al-Quran wa alam. Ya, Pak. Madinah, Pak. Madiyah, Pak. Kita baru di baris kedua, ya Bu Rosida. Ini Pak, baris kedua, Pak. Turuni Madiyah. Baris kedua, Bu Rosida. Iya itu Pak Guru baris kedua fi kuruni Madiyah. Itu baris ketiga, ya Bu Harna. Di sini baris kedua ya Bu. Ibu lihat kemana? Bu Lihat di layar, Harna. Bunda. Di layar handphone. Maaf. Ibu lihat di mana, Bu Harna? Oh iya maaf Pak Guru. Dimaafkan. Kalau di buku emang baris kedua. Kita orang delok buku nih, orang delok buku nih. Nggih, Pak. Aman ya, baris kedua? Aman. Iya, baik. Sekarang baris ketiga. Apa? Madiyah. Madiyah. Kurun Madiyah. Kurun. Nah, kurun. Kurun. Iya. Kurun. Terus selain kurun apa? Oke. Selain kurun apa? Itu Madiyahnya. Iya, baik. Kurun Madiyah. Sebentar. Ya, ada coret-coret di layarnya. Oke, berikutnya. Baris keempat dan kelima ada? Ayat ya. Adakah? Aman Pak Guru. Aman, baik ya.
Coba sekarang perhatikan ya ibu-ibu yang ada kendala, ada problem dengan kata alihah. Apa yang diperhatikan Pak Guru? Seperti biasa, ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus yang pertama coba diperhatikan. Apa? Ciri yang pertama? Hamzah, lam, ha. Zadi. Pinter. Saya nanya apa ciri yang pertama? Ciri khusus bahasa Arab yang pertama adalah berasal dari 3 huruf dasar. Itu ciri yang pertama. Ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Coba apa 3 huruf dasarnya? Kira-kira aja. Lam, ha. Hamzah, lam, Hamzah. ha. Iya, Hamzah, lam, ha. Coba mohon Bu Harna berkenan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Apakah ada itu Hamzah, lam, ha di situ? Ada. Di kata apa? Asyhadu alla ilaha. Apa? Kata apa? Asyhadu alla ilaha. Satu kata aja Bu yang disebut. Di kata apa ada Hamzah, lam, ha? Ilaha. Iya, bagus. Apa maknanya? Tuhan. Sama Allah. artinya dengan alihah, Bu. Oh. Sama. Itunya Pak Guru, marbutannya apa? Ilah. Enggak, tapi oke kan? Alihat. Oke kan Ibu bisa nerima kan kenyataan itu? Ya Pak Guru. Ya, baik. Jadi begini Ibu-ibu, nanti mohon pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya adalah jika sudah dipakai itu saya tahu ini juga artinya ini. Tetapi apa? Kita beranjak ke berikutnya, ke bentuk kata. Kita beranjak ke berikutnya, ke jenis kata. Kita beranjak berikutnya ke posisi kata di dalam kalimat. Begitu cara kita berpikirnya. Mari kita lihat kata sekarang. Ilah, tadi berapa huruf? Ilaha 3 huruf. Ini alihah berapa huruf? 4. 3 huruf. 3 huruf alihah. Itu ada Alihah tambal juga. buto. Berapa huruf alihah? Alihah. Alihah 3 huruf. Alihah Kelihatan. itu ya, saya persingkat diskusinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 5 huruf. Alihatan. Mau berapapun juga, yang pasti ini lebih dari 3. Maka pakailah ciri umum jamak. Masih ingat ciri umum jamak? Jumlah hurufnya biasanya lebih banyak daripada bentuk mufradnya. Berarti jamak. Gitu ininya. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat apakah dugaan kita itu ya, apakah dugaan kita itu bisa membantu kita? Coba kita lihat sebentar buku 1, ciri bahasa Arab yang ketiga, coba. Mufrad jamak. Coba lihat ada berapa yang bentuk jamaknya lebih banyak daripada bentuk mufradnya? Yang ciri yang ketiga ya, bentuk mufrad dan jamak ya. Coba. Ada berapa kata yang bentuk jamaknya lebih banyak hurufnya dibandingkan bentuk tunggalnya? Udah ada yang berhitung? Hitung cepat. Siapa yang menang? Joe Biden apa Trump? Jamak taksir termasuk nggak Pak Guru? Entar dulu Bu, Ibu mau pinter banget, belum sampai ke situ. Itu dulu itu. Ini menanamkan di dalam benak kita bahwa bentuk jamak itu biasanya hurufnya lebih banyak daripada bentuk tunggalnya, walaupun tidak selalu. Bisa diterima itu? Bisa. Oke, baik. Itulah hubungan antara kata ilah
dengan kata alihah. Nah, lalu Pak, tadi Bapak bilang 5 huruf apa aja itu? Kok 4 saya hitungnya? Yang pertama itu ada 2, kan ada yang digendong. Oh, jadi yang pertama apa? Alif sama Hamzah? Itu kan ada 2 tuh yang digendong. 1 digendong. Coba kalau disuruh Itu turun. kalau sama disebut ya. Iya. Nanti ibu-ibu kalau paham begini, itu tidak terlalu problem kalau belajar mad di tajwid. Ada mad badal lah, ada mad silah tawilah lah, mad silah qasirah lah, ada mad solar lah. Ada mad iwad lah. Nah, gitu. Gitu ya. Tapi saya ilmunya belum nyampe ke situ ini. Kemana Bu Mad kita? Bu Ida kemana? Apa kabarnya? Bu Ida izin katanya. Bu Mala Keluar kemana? tadi. Bu Mala nggak bisa masuk di grup. Nggak bisa masuk di grup mana? Kendala grup sini, Pak. Kendala itunya tuh di WA grup, dia bilang. Kalau temannya Bu Mala, Bu Penny kemana? Nggak tahu, nggak ada Pak Azhar kabarnya. gimana ceritanya Pak Azhar? Kan udah absen tadi. Nggak ada kabar. Ini kita masih nih belum hadir Al-Quran nih. Masih terpecah belah kita nih. Masih seperti dulu Al-Quran belum datang. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Tadi Bu Harna mengatakan tak marbutohnya bagaimana Pak Guru? Ibu-ibu ada yang ingat apa penjelasan kita dulu tentang tak marbutoh? Mu'annas bukan Pak Guru. Oke, penjelasan kita yang mula-mula. Apa? Penjelasan kita yang mula-mula dulu tentang tak marbutoh. Baik, kalau lupa saya ingatkan lagi. Ilmu kita awal-awal tentang marbutoh, tak marbutoh adalah tidak mengubah arti. Tidak mengubah arti. Oke. Buktinya pada waktu ilah itu artinya Tuhan, ini alihah ada tak marbutoh juga bermakna Tuhan. Ya, tapi ini kan jamak, berarti apa artinya alihah? Tuhan. Tuhan. Nyebutnya Tuhan. Kalau buru-buru ya Tuhan hantu kabur. Tuhan. Nah, oke, baik itu ya Bu Harna. Tuhannya banyak. Nah, berikutnya Bu Siti Salama. Iya. Coba Ibu manfaatkan ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Ini kata tanfa'u ini, ya, kata tanfa'u ini 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Nun fa'ain. Iya, bagus. Coba kalau bentuk isim fa'ilnya gimana kira-kira? Naf'an. Isim fa'il. Isim fa'il. Apa? Nafi. Iya, bagus. Ilman nafi'an. Apa maknanya? Oh iya. Ilmu yang bermanfaat. Ya, sama aja, Bu. Nafi'an dengan tanfa'u itu sama. Pakai ilmu apa, Pak Guru? Ilmu ciri bahasa Arab yang pertama. 3, apa kelanjutannya? 3 pengikat makna mengingat yang lupa. Itu aja. Ya, baik. Sekarang yang bertanya Madiyah. Coba. Siapa tadi yang punya kendala dengan maknya dia? Bu Rosida itu tadi 2, Pak. Apa? Yang bertanya tadi tentang Madiyah? Saya, Pak. Oke, baik. Iya, Ibu, saya, Pak. yang jenis-jenis fiil yang Ibu pernah pelajari dan masih ingat apa saja, Bu? Madi. Terus? Madi. Terus? Mudorek. Tempe ore lagi. Udah sore makan tempe ore jadinya mudore. Terus? Terus?
Masdar. Ois, ada fiil masdar, keren. Terus, Amar. iya bagus. Ibu kebayang nggak tulisan fiil madin? Iya sama. Ya, Pak. Ada, kebayang? Iya. Iya. Ada nggak yang sama dengan kata madiyah? Ada, Pak. Iya, udah. Samalah maknanya. Oh iya. Gampang tuh, bahasa Arab itu gampang. Tapi kalau ibu-ibu nekat belajar bahasa Arab pakai hafal, ustadznya bilang apa dihafalin berat. Waduh, sekian banyak kata yang harus dihafal, harus bersaing dengan penggorengan panci, kemudian Iya benar. coba pakai nalar. Coba pakai nalar. Oh iya ya. Madin dengan madiyah kan ada yang sama tuh. Sama aja tuh. Kalau kita bilang fiil madin itu fiil yang menjelaskan masa Lalu, lampau. iya, dalam bahasa Arab bisa disebut diungkapkan dengan kata kurun madiyah. Apa tadi? Waktu ya, Pak, kurun ya. Bu Man, nggak dengar omongin kita. Fiil madin adalah fiil yang menjelaskan peristiwa masa lampau. Apa? Ya, masa lampau. Dalam bahasa Arab, ungkapan masa lampau itu bisa diungkapkan dengan kurun madiyah. Oh. Salah. Saya ingatnya Madi aja masa lampau. Ya, ini kan Masa lampau. kurun madiyah. Iya. Iya. Dalam bahasa Indonesia ada juga kan ada kurun waktu. Ya. Tuh. Ya. Dalam kurun waktu gitu. Baik ya. Walaupun kemudian nanti ada kurun waktu, kita mengatakan kurun itu waktu itu ya masa, pada masa lampau kita mengatakan. Lebih lanjut lagi kurun itu artinya kan abad. Ya. Berarti kita sekarang ini fil qarnil ishrin ya. Kita sekarang ini apa? Fil qarnil wahid wa ishrin. Koran berapa kita sekarang ini? 1. Abad 21 ya. Berarti fil qarnil hadi wal ishrin. Fil qarnil hadi wal ishrin. Baik. Silakan ibu-ibu berkenan membaca dalam hati lagi untuk memantapkan, meyakinkan bahwa semua kalimat, ungkapan, potongan kata, serta kata sudah terpahami. Aman? Sudah? Kan Pak Guru. Aman, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mohon maaf kalau saya kayaknya dengan nyaman hati ya. Ya, kalau kata ini mah baper nih. Ya, tapi saya ingin katakan lagi bahwa yang kita jadikan sebagai fokus perhatian adalah yang di slide, bukan ibu melihat buku ibu masing-masing sementara saya melihat ke sudut yang berbeda. Silakan, baris pertama apa ada yang belum terpahami? Aman? Baris pertama? Koda apa Guru? Lebih teliti lagi Bu Harna. Pada A. Pada A, bukan koda. Pada A. Koda A. Itu ada 2 warna itu Bu. Ada 2 warna. Sama putih. Ya. Ibu yang mau ditanyakan yang kuning apa yang putih? Oh yang di Lihatnya di layar handphone, Ibu. Oh kuning putih. Ibu yang mau Ibu tanyakan yang kuning apa yang putih? Kalau kuning Golkar, putih PKS. Putih Sedap. nomor 1 putih ya. Yang mana? Yang Ibu tanyakan? Baris nomor 1 putih kan? Oh pada ahumu. Pada ahumu. Pada A.
Yang Ibu mau tanyakan fa-nya atau da-nya? Pada Bu, itu ada dua, Bu. Ada warna ya. kuning, ada warna putih. Yang Ibu mau tanyakan itu fa-nya atau da-nya? Atau kedua-duanya? Keduanya Pak Guru. Catat. udah tahu. Fa-nya aja Pak Guru, Fa. Iya, baik ya, fa. Tuh, Bu Mila nggak sukses membaca isi hati Bu Harna. Paknya doang. Saya maunya dua-duanya. Oh, Ibu mau dua-duanya, saya kasih. Nanti. Fa untuk Bu Harna, da untuk Bu Mila. Ada lagi baris pertama? Tolong dijawab ya, biar tidak ada waktu banyak yang kita lalui menunggu tanpa pasti. Nggak ada Pak Guru. Oke, begitu. Biar kita lanjut. Baris kedua. Apa ada? Tuh, yang alihaj. Itu ila akhir tadi, Bu. Ila akhir. Ila akhir. Itu singkatan. Seperti kalau kita bahasa Indonesia SBB, apa itu? Oh. Apa SBB? Sebagai DST, berikut. DST. Dan sebagainya. Iya, begitu. DST dan sebagainya ya, DST. DSD dan sebagainya. Dan seterusnya. Kalau DSB baru dan sebagainya. SKSM apa SKSM? SKSS. SKS. Oke, lanjutkan. Aman ya, baris kedua. Baris ketiga, bagaimana? Uluma. Iya, baik. Baik, berikutnya. Berikut. Iya, bagus. Ada lagi? Ya, baik. Kemudian baris terakhir, apa ada yang belum terpahami? Apa? Wal hindi, Pak. Iya, oke, baik. Terus? Wal fursi. Iya, baik ya. Baik. Baik. Yang pertama mari kita jalan-jalan karena kita bicara tentang masa lalu ya. Karena kita bicara tentang masa lalu. Yang pertama untuk yang menanyakan kata fa ke pelajaran ke-6 dulu di BAKI 1 Bu Harna. Sedangkan yang menanyakan da'a coba jalan-jalan ke pelajaran 12. Datang. Ya. Bu Mila? Da'a. Kemana Bu Mila? Ayah. Iya itu ya, jalan-jalan ke pelajaran 12. Ini lagi cari bukunya. Nyari buku dia. Iya, ini enggak. Bu Harna sudah sampai di pelajaran 6 buku 1? Belum, Pak Guru. Ayo ke pelajaran 6 buku 1. Pelajaran 6. Iya. Bu Mila sudah pelajaran 12?
Sudah, Sudah. baik. Apa judulnya? Judulnya nad'u ba'da sholat. Iya. Coba ke Tanmiyatul Mufradat langsung. Saya putus-putus. Sudah? Tanmiyatul Mufradat, Bu Mila. Tanmiyatul Mufradat yang ke-6, Bu Mila. Kata ya. Ini saya nemunya di halaman 14. Enggak nanyain halaman. Berdoa. Sudah? Tanmiyatul Mufradat nomor 6 sudah? Ya ini. Coba dibaca. Nomor 6. Iya, coba dibaca. Da'a, yad'u. Terus. Doa, Terus. dawat, Dakwah. da'i, dakwah. Sama Terus? ud'u. Iya, coba dibaca alternatif maknanya. Berdoa, mengajak, mengundang. Ya, nanti Ibu pilih mana yang cocok di situ. Oke, siap. Berikutnya, silakan Bu Harna sudah di pelajaran 6. Iya, Pak Guru. Ini sekaligus yang tadi menanyakan faqara'u ya. Coba yang paragraf kedua, Bu Harna dibaca. Pelajaran 6. Ya, paragraf kedua. Wa indal qiyam gitu. Wa indal qiyam minar ruku. Iya. Nakul. Terus? Sami Allahu liman hamidah. Oke, terus. Fanaqro. Iya, baik. Apa maknanya di situ? Fanaqra'u. Maka kami membaca. Ibu, kalau ada urutan peristiwa, kata sambungnya apa? Apa maka urutan peristiwa kata sambungnya? Lalu. Nah, itu dia dulu yang kita pelajari di situ. Kenapa setiap kali ketemu fa dimaknai maka, ini terpengaruh oleh cara belajar lama, hafal mati. Kita selalu mengingatkan bahwa tidak setiap wa itu didandanin. Tidak setiap fa itu dimakain, gitu ya. Ilmunya, lihat konteksnya. Di antara makna fa adalah ketika itu berkaitan dengan peristiwa, dimaknai dengan arti lalu. Oke. Berikutnya ya. Itu yang tadi bertanya faqara'u. Faqara'u. Coba lihat fanaqra'u apa tadi maknanya? Lalu kami membaca. Oke, bagus. Ini yang bertanya faqara'u. Siapa tadi? Halo? Apa tadi yang Bu Siti Salamah bukan? Bu Rosidah, seingat saya, mah. Seingat saya Bu Rosidah, Oh, seingat iya. saya. Tapi Bu mohon maaf Rosidah. ya, kalau saya salah ingat. Bapak saya nggak ada yang nanya nih Pak. Iya, nggak ada ya. Iya, makanya saya minta maaf. Saya minta maaf, saya hapus dulu ya. Guru, Afwan, tadi yang fa itu di pelajaran berapa yang BAQ 1? Pelajaran 6. Nah, baik, berikutnya untuk kata ulum, coba Bu Siti Salamah pakai ciri bahasa Arab yang pertama. Kira-kira di situ 3 huruf pokoknya apa ya? Ain, lam, waw. Oke. Ibu lihat wawu di situ hidup apa mati? Mati. Bisa mati dijadiin modal usaha? Tidak. Enggak cocok, kurang cocok ya. Walaupun bisa aja tuh. Bisa aja Iya. gitu. Tapi enggak terlalu menjanjikan kalau yang mati itu jadiin modal. Lebih cocok yang hidup. Coba Mim. Bu, apa jadinya? Ain, lam, mim. Oke, coba Ibu ingat-ingat kalau ada ain lam mim itu maknanya apa?
Ilmu. Iya, bagus. Coba lihat sekarang ini ulum ini ada berapa huruf? 4. Oke, banyakan mana? Banyakan ini. Ini berarti ini diduga berbentuk Jamak. iya. Berarti Oh. maknanya Ilmu-ilmu. iya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu. Siapa yang bertanya wal hindi? Iya, Pak Guru. Iya. Dugaan Ibu itu satu kata apa lebih dari satu? Lebih. Oke. dari satu. Kira-kira apa saja kata yang ada di situ? Wow. Oke. Wow itu kata sendiri ya? Ya, wow Oke. sendiri. Wow sendiri. Kalau gitu kita tutup ya, Bu. Boleh kita tutup wow-nya ya supaya tidak menggoda iman kita sehingga mengganggu konsentrasi kita yang masih belum kuat ya. Berarti yang tersisa kalau wow-nya kita tutup apa, Ibu? Alif lam. Ibu, kata-kata saya bukan huruf, Ibu. Oh. Al-Hindi. Iya, bagus. Ibu mungkin masih ingat ya. Kalau ingat, nama-nama samudra yang Ibu kenal apa saja? Iya, Samudra Hindi ya. Iya, udah ketemu itu. Maksudnya? Oh, Ya, Yunan. samudranya sih Yunan. nggak usah diikutkan. Samudranya nggak diikutkan. Itu kan Hindi ya, kan? Iya. Iya, Hindi. Sama kan hurufnya? Nggak Iya. sama persis kan? Kan 3 kata kuncinya. Hindi. India ya, Pak? Iya. Walpurs. Oke, baik. Sekarang coba itu ya. Ada berapa kata di situ? Walpurs. 1 apa lebih dari 1? Itu aja dulu ditebak. 1. Iya, Wanya bagus. nggak ikut. Kalau gitu bukan 1 kata namanya Ibu Solihah. Ibu Solihah. Maksudnya ibu yang solihah. Itu lebih dari 1 kata. Uaknya tidak usah ditanyakan. Karena kalau uaknya diikut sertakan, bisa menjadi pengganggu kita untuk memahami. Kalau uaknya kita tutup, yang tersisa apa, Bu? Purs. Iya. Alpurs. Baik. 2 huruf pertamanya apa, Bu? Alif lam. Iya. Apa ilmunya tentang alif lam? Tidak merubah arti. Kita tutup aja ya, Bu. Yang tersisa apa, Bu? Purs. Coba, kalau dilatinkan jadi huruf apa saja? Poros. Kursi. Kalau dilatinkan jadi huruf apa aja? F. Poros. F apa P? Oh, P, Pak Guru. P. Iya, terus huruf apa lagi? R. Wah. P, terus R, S. terus S. S. Baik. Nih, kira-kira ini saya kasih bantuan 1 aja ini. Kira-kira antara S dengan A ini ada bunyi apa? Persia. Nah, udah ketemu. I itu kan harokatnya I. Udah ketemu. Ya. Pinter. Gitu. Sekali lagi, tuh ibu-ibu. Yunani. Kenapa? Yang Yunani itu Yunani. Yoi. Mirip banget kan bunyinya. Yunani. TOTBGP. Mantap. Gitu. Oh, Aman? aman, Pak Guru. Iya. Lanjut. Sekali lagi, ibu-ibu, itu kurangilah kebiasaan untuk ngandelin hafalan doang. Pakai ilmu kita apa? Pantas, terus
terus Terbatas. pantas, terus pantas, serap, terus Pantas, serap, sorop, terus nalar, terus malah, ibadah. ibadah. Jangan lupa, ini bagian dari ibadah kita. Jangan lupa, bagian dari ibadah kita. Itu artinya semakin kuat kita berpikir, itu semakin luas surga kita. amin. Kalau ibu-ibu, mohon maaf nih, bukan karena ini mau ceramah, tapi saya sedang ingin mengingatkan. Kalau ibu-ibu datang ke majelis taklim, duduk, datang, dengar, catat, pulang, surganya ya segitu-gitu doang. Iya. Tapi kalau ibu datang, ini ya nggak datang sih ya, karena kata Bu Ida kan dari rumah gitu ya, gitu. Lalu berpikir, maka semakin mendalam, semakin luas, semakin lama, semakin banyak kita telah, semakin luas pula lah surga kita. Kalau ini adalah hiasan, semakin indah pula surga kita nanti. Oke, kita lanjut, ibu-ibu. Baris pertama, apa ada? Layar warna-warni, di buku nggak warna-warni. Ya. Liza, Pak Guru, Liza. Oke. Terus? Nahadob, Terus? Kak Ulumi. Iya, bagus. Terus? Ulumi. Apalagi? Sudah, itu saja. Itu Pak Guru. Apa? Wa asuli fikih ya. Iya, baik. Berikutnya. Wa usulil fikih. Iya, baik. Apalagi? Baris yang ketiga. Nahwi. Iya, bagus. Berikutnya. Amatu. Iya, bagus. Berikutnya. Pak Guru bilang bagus terus. Iya, bagus lah. Itu kan artinya berpikir. Wasorfi. Iya, bagus. Apalagi? Sudah? Wal balagho. Iya, terus. Bagus. Lanjut terus. Balagho, Pak Guru. Wal Iya, balagho. terus. Apalagi? Hampir semua. Sudah? Sudah? Udah Pak Guru. Iya, baik. Kita mulai dari kata kaulum. Ya, kita mulai dari kata kaulum. Bu Harna, itu dugaan Ibu satu kata apa lebih dari satu? Lebih dari satu. Iya, baik.
Kalau diuraikan apa saja? Sama ulum. Iya, baik. Dari dua kata tersebut yang mana ya? Yang mana yang Ibu belum paham? Apa ka-nya apa ulumnya? K-nya Pak Guru. Iya, ka-nya. Kak ya, itu ya ka-nya. Jadi bukan ulumnya ya, bukan ya. Baik. Kemudian berikutnya, tadi wa usulul fiqh, wa usulul fiqh. Ibu belum paham kata fiqh, belum? Fikih Pak Guru. Iya, itu betul, itu betul. Jadi nggak usah ngebayangin itu ya, Bu, nggak harus sama persis bunyinya, nggak usah. Itu repot belajar begitu, Bu. Oh, Iya, repot belajar begitu. Ibu yang penting hurufnya sama, itu udah maknanya sama. Ya, maknanya sama. Itu. Maknanya sama. Itu. By the way, ini udah jam 5, gimana? Mau dilanjut? entar Pak Pak Guru Guru sudah jam 5. Iya, saya juga Pak bilang Guru. begitu tadi, Bu Mila. Gimana? Mau lanjut? Oh, ayo siapa takut. Iya, oke lanjut ya. Enggak, Pak Guru capek nggak? Bu Harna. Bu Harna ya, Bu Harna. Wa usul ini, dugaan Ibu itu satu kata, apa lebih dari satu? lebih dari satu. Iya, baik. Coba fokus lagi itu. Yang mana yang belum dipahami kalau dia lebih dari satu? Usul. Iya, bagus ya, baik. Nah, sekarang Bu Harna coba bandingkan kata usul dengan kata ulum. Kata apa? Ulum. Kata usul, ya, kata usul bandingkan dengan kata ulum. Kata ulum tadi 3 pokoknya apa? Ain lam mim. Iya, berarti usul 3 pokoknya apa? Hamzah. Iya, Sama. apa? Hamzah sod. Iya, Sod. Lam. iya, baik. Coba kalau ditulis Latin jadinya apa? Usul. Bukan, ini hamzah sod lam kalau ditulis Latin. A. Asli. A, Asli. terus S. S, terus L. L. Ngebacanya apa? Asli. Asal. Asal. Tahu nggak asal? Sinonimnya apa? Kalau kita Awal. bilang asal rumah gitu, asal rumah itu apa sinonimnya? Dasar. Dasar Sinonim. gitu. Asalnya rumah, asal rumah, dasar rumah apa sinonimnya dasar? Apa? Fondasi. Iya, pondasi. Jadi kalau fikih kan paham ya, fikih. Fikih itu bicara tentang apa? Fikih bicara tentang apa? Kehidupan. Adab ya, adab. Bicara tentang apa di fikih? Hukum-hukum syariat. Banyak. Bicara tentang apa? Yang Hukum bukan? Hukum. Hukum Islam itu apa saja? Hukum Islam. Hukum Islam banyak, Pak Guru. Apa itu hukum dalam Islam? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kalau begini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Kira-kira apa jawabannya? Wajib, sunnah. Wajib. Wajib lawannya apa? Haram. Haram. Nah. Antara wajib ya, Haram. antara. Kalau wajib agak kurang dikit namanya Sunnah. sunnah. Kalau haram kurang dikit namanya Makruh. makruh. Kalau enggak haram tidak wajib namanya
Mubah boleh. Mubah. Untuk mengatakan ini wajib, untuk mengatakan ini haram, untuk mengatakan ini sunnah, harus ada fondasinya. Oke? Harus ada dalilnya, harus ada landasannya, harus ada asalnya. Itulah yang dikaji dalam usulil fiqh. Oh. Gitu. Ya. Oke, berikutnya. Yang menanyakan kan nahwi itu dugaannya satu kata apa lebih dari satu kata? Lebih dari satu kata Iya, ya, baik. Kata yang pertama apa kira-kira? Pak? Iya. Kata yang kedua apa kira-kira? Nahwi. Apa belum paham itu nahwi? Nahwi, nahwa jangan kecoh ya. Tahu ya. Ya, jangan terkecoh Iya, ya iya. karena bunyinya berbeda, bunyi akhir beda kan kita pernah punya ilmu. Itu soal posisi Iya. kata. Ya, soal posisi kata. Mm-mm. Jadi Iya, yang iya, belum Pak. dipahami di situ adalah K-nya gitu ya. Apa sudah paham? Iya. Jangan-jangan K itu. Belum. Oh iya, baik. Itu yang belum ya. Kalau nahwinya belum. Yang menanyakan wasorfi itu satu kata apa lebih dari satu kata? Lebih Halo? dari satu Pak Guru. Iya. Yang pertama apa? Wah, Yang kedua apa? sor, Yang belum dipahami wa-nya apa sorpnya? sorotnya. Sorotnya. Sorot, jangan-jangan. Sorotnya yang belum. Iya. Kalau belum, buka buku 1. Ciri bahasa Arab yang kedua, Bu Ida. Saya bukunya di rumah Pak Guru. Saya Rumahnya nih. Di rumahnya ada. Sorof, ciri yang kedua. perubahan bentuk terjadi dalam kata itu sendiri. Namanya apa ilmu yang mengkaji itu? Sorot. Iya. Sorot. Rob. Baik, berikutnya ya, berikutnya. Yang menanyakan amatu. Oke. Apa? Coba diduga 3 huruf pokoknya apa di situ? Ain. Ain, Mim. mim, Mimnya berapa? buahnya. Iya, baik ya. Mimnya 2. Jadi apa saja huruf pokoknya? Ain, mim, mim. Iya, oke, bagus. Coba sekarang ya, kalau dari ain lam mim. Oke, dari apa tadi? Ain, lamim. Dari ain lam mim bisa berkembang menjadi ulum. Berarti kalau dari ain mim mim bisa berkembang menjadi apa? Umum. Itu juga mana kata amah. Oh. Ingat sekali lagi 3 pengikat makna pengingat yang lupa. Jadi amam umum. Umum. Oke, kita lanjut berikutnya. Wal balaghah. Coba Bu Ida 3 huruf pokoknya apa? Ya, Bu Ida, Anda kemana? Lam, rin. Iya, bagus. Bu Ida, ingat sifat-sifat wajib Nabi? Ingat sidik Apa amanah saja? tabligh fatona. Coba, kebayang nggak kalau tablik itu hurufnya apa saja? Iya, Ba, la, gim. Ba, ram, gim. Ada yang sama dengan balagoh? Iya, sama Pak Iya. Guru. Apa makna tablik? Menyampaikan. Iya, balagoh itu ilmu bicara tentang menyampaikan. Dia bagian dari ilmu apa tadi? Fikih. Bukan. Sebelumnya dong. Oh, perubahan bentuk itu. Bukan. Bukan. Kan ada 3 cabang tadi ilmu. Oh, saya enggak ikutin yang itu Pak Guru, maaf. Astagfirullahaladzim. Ayo ibu-ibu, bagian dari cabang dari ilmu apa tuh? Balagoh?
Ah? Nahu. Bukan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tadi di awal diskusi kita punya 3 cabang ilmu. Yang pertama al-ulum al-islamiyah. Ini contohnya. Yang kedua al-ulum al-lugawiyah. Ini contohnya. Yang ketiga al-ulum al-amah. Ini contohnya. Al-ulum al-amah ya. Bukan. Al-ulum al-lugawiyah apa itu? Bahasa. Ilmu bahasa. Balagoh apa maknanya? Menyampaikan. Kalau berbahasa apa yang kita sampaikan? Ucapan. Kalau berbahasa, kalau kita berbahasa, bahasa itu alat apa sih? Alat apa bahasa? Alat komunikasi. Kalau kita komunikasi, apa yang kita sampaikan? Pesan, ide, gagasan, pemikiran. Balagoh adalah ilmu yang mengkaji tentang menyampaikan ide, gagasan, pesan, pikiran. Kalau disederhanakan, balagoh adalah tanya bumilah. Hanya pasar TV. Tanya bumilah. Ya, tapi kalau untuk kita bersama, balagoh itu adalah cabang ilmu bahasa yang berbicara tentang penyampaikan ide gagasan. Apa yang dipelajari supaya komunikasi kita jadi efektif. Bahasa lainnya apa? Balagoh adalah ilmu yang membicarakan tentang komunikasi yang efektif. Lebih lanjut, narasumber kita adalah Bu Mila. TV, Pak. Oke. Nah, berikutnya, coba ibu-ibu yang punya problem dengan kata K, kita kembali ke masa lalu kita. Di buku 1, mungkin ada yang ingat, kita pernah belajar kalla saufa ta'lamun. Ada ingat? Kalla saufa ta'lamun. Ada yang ingat? Ingat? Ingat. Ya, apa maknanya kalla? Janganlah sekali-kali. Janganlah apa? Janganlah sekali-kali. Janganlah sekali-kali, dia mau pakai ilmu di tempat lain gitu. Dulu ilmu kita di bahasa Arab Qurani, 1 itu kalla itu maknanya jangan begitu. Kalla jangan begitu. Apa maksudnya begitu? Sinonimnya begitu apa? Bukan. Begono. Apa sinonimnya begono? Begitu. Apa sinonimnya? Jangan sekali-kali. Bukan, ya? Bu. Ini pakai ilmu impor terus, Bu Bonita mah. Skalanya. Apa maksudnya kala begitu? Jangan begitu? Jangan begitu. Oh, begitu. Begitu Oh, itu bahasa Indonesia sinonimnya adalah seperti itu. Oh, semacam itu. Semacam itu. Coba kita ulang lagi. Berarti kala itu bermakna jangan seperti itu. Seperti itu. Dari mana jangannya? Lah. Dari Lah. Berarti K-nya adalah Seperti. seperti. Masih bisa bertahan, ibu-ibu? Pasti Pak Guru Iya. baru masuk saya. Lanjut. Dengan demikian, apa makna kal'ulum? Ka'ulum al-qiraat. Apa maknanya?
Al-Qiraat. Ka'ulum al-qiraat. Apa jadi maknanya? Kan udah ketemu nih kaknya, udah ketemu ulumnya. Seperti itu. Seperti ilmu-ilmu. Iya, seperti ilmu-ilmu qiraat. Berarti kalau kan nahwi, Seperti Ilmu nahu. Seperti iya, nahu. seperti nahu. Tuh, ada yang mau pandai nahu? mau ini Kita aja ke belum Sumedang nanti ya kalau mau pandai nahu. Tahu. Sehari langsung lulus ya bisa. Bu Bon kemana Bu Bon? Tuh lagi belajar nahu di belakang. Gampang belajar nahu. Belajar Sehari nempe. ya bisa. Tapi itu ada murni ya Pak ya? Apaan? Nggak pakai bantuan kan? Baik, berikutnya. Siapa yang ada problem dengan kata nahadot? Saya Udah Pak tadi. Guru. Iya, bagus. Sebenarnya ada Bu Mila yang pertama kali mengusulkan, tapi beliau lupa. Bu Mila. Enggak. Oh, saya. Iya, nggak apa-apa maksudnya. Biar tersembunyi yang tokoh aslinya. Bu Ida. Bu Ya. Ida, tahu NU Ya. nggak? Tahu Nahdlatul Ulama. Tahu NW nggak? Nahdlatul Wathon. Iya, bagus. Nahdlatul Ulama. Kata nahdoh ada yang sama nggak dengan kata nahdot? Ada. Iya. Apa maknanya Nahdlatul Ulama? Apa maknanya Nahdlatul Ulama? Perkumpulan. Bukan. Nahdlatul Wathon apa maknanya? Perkumpulan. Bukan. Nahdlatul Ulama maknanya kebangkitan ulama. Oh, alah. Piye toh? Iya. Aduh. Ya. Perkumpulan ulama-ulama itulah ketika para ulama berhimpun dan mereka mau bangkit. Dulu ceritanya itu perkumpulan ulama yang ahli ekonomi dulu. Mau bangkit supaya umat nih bangkit lewat apa? Kita kalah dalam bidang ekonomi. Maka ulama-ulama itu kemudian berhimpun. Kan ingat Serikat Dagang itu. Untuk bangkit. Maka ulama bangkit disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Oke, baik. Berikutnya. Ini Bu Ida ya. Ini biar singkat Iya, waktunya. iya. Liza, Ibu ingat lillah? Lillah milik Allah. Selain milik Allah apa? Bagi Allah, untuk Allah. Iya, baik. Ada untuk ya. Li itu ada untuk ya. Masih ingat zalika? Demikian. Demikian itu. Masih ingat zalika? Demikian. Zalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab. Apa makna zalika? Itu. Nah, itu. Itu. Apa huruf terpenting di zalika? Za. Za. Ada di sini perwakilannya. Apa? Li tadi apa? Li? Untuk. Za. Untuk Itu. Iya, baik. Selain untuk, li apa? Bagi Selain itu. untuk, bagi apa? Milik itu. Oke. Yang belum diucap adalah karena. Oh, karena. Saya ibadah karena Allah. Nah, suar deh, ikhlas. Lillah kan gitu. Saya ini ikhlas. Lillahi ta'ala. Saya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Gitu. Oh, jadi karena itu. Iya, karena itu jadinya. Nggak enak. Soalnya yang lain-lain tadi itu nggak cocok. Tidak pas. Baik. Dengan demikian, selesai sudah bagian ini. Ya. Alhamdulillah. Bagian lanjutnya, insya Allah kita bahas pada kajian kita yang akan datang. Ya. Ini ada liza tadi, ada li, ada za, nahdot, ingat nahdoh. Kemudian ka ini ingat tadi ya, kalla,
ulum, Allah. tadi udah ada ilmu. Kemudian usul, ingat asal. Asalnya mana? Itu sama dengan asli. Asli, asal itu seakar. Kemudian nahwu, nahwa, nahwi sama. Sorfi, sorob, tasrif sama, kan ada 3 huruf sama. Balagoh, ingat tabligh. Ya, ammah, ingat umum. Iya. Iya, baik. Tapi luar biasa. Tidak ada dari ibu-ibu yang bertanya tentang riyadhiyat. Padahal itu menurut saya itu ilmu kata yang paling sulit untuk dijelaskan. Tapi alhamdulillah berkat karomah sekarang riyadhiyat menjadi tidak masalah. Demikian. Lewatan. Riadoh ya Pak, riadoh. Oke, baik. Dengan demikian, ibu-ibu, bapaknya saya sendiri, berakhir sudah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di akhir sesi, mari kita syukuri kebersamaan kita ini. Ya, kita syukuri kebersamaan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di akhir mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih untuk kebersamaan yang membahagiakan ini. Mudah-mudahan energi positif ini terus bisa kita pertahankan sehingga makin mendalam karena rajin latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.